adik-adik, apa kabar kalian? Selamat pagi. Kita kembali lagi bertemu di Habatus Hidupku bagi Kristus. Adik-adik, kalian siap ya? Kita belajar kembali akan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali datang kepadamu. Kami rindu untuk belajar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kepada kami semangat untuk tahu lebih banyak lagi akan kebenaran firman Tuhan untuk kami bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu. Amin. Adik-adik, kalau kalian dipanggil oleh mama atau papa, apa yang kalian lakukan? Misalkan namanya Alex, apakah kalian diam saja? Atau kalian langsung menyahut dan datang kepada mama atau papa yang memanggil kalian, atau siapapun yang memanggil kalian? Itu begitu kan? Hari ini kita akan belajar dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Siapa yang dipanggil dan apa yang dilakukannya. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius. Timotius itu adalah seorang pemuda yang diperlengkapi Tuhan untuk melayani, ya. Jadi Timotius dipanggil oleh Tuhan dan dia merespon, dia menyahut. Dia tidak diam saja, dia menyahut, ya. Nah, Paulus mengajarkan bahwa kita semua juga bisa menjadi anak-anak Tuhan seperti Timotius. Nah, karena Timotius itu orangnya tidak diam saja, tetapi dia juga adalah orang yang mau belajar dan setia, dan hidupnya sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus, ya. Nah, jadi begini, saat Rasul Paulus mengajar kepada Timotius itu menerima apa yang diajarkan. Jadi tidak cuek, nggak peduli gitu misalkan, ya. Tetapi dia sungguh-sungguh belajar dan menerima apa yang harus saya lakukan, dia kerjakan. Nah, kita juga bisa seperti Timotius ini. Jadi orang yang mau belajar dan menerima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Jadi saat kita belajar firman Tuhan, hati kita harus terbuka. Terbuka untuk apa? Ya, supaya firman Tuhan itu bisa kita ingat dan lakukan dalam hidup kita seperti Timotius, ya. Nah, sesudah firman Tuhan itu kita mengerti, kita menerima firman Tuhan itu di dalam hati kita juga tidak diam-diam saja. Udah diam, tahu, pokoknya saya tahu. Enggak, ya. Tetapi Timotius belajar untuk menyampaikan kepada orang lain apa yang sudah dia terima. Nah, seperti itu. Jadi Paulus melihat di sini, wah, bagus nih Timotius ini. Jadi dia aktif, ya, tidak diam saja. Setelah dia tahu tentang firman Tuhan, dia mengerti karena hatinya terbuka, kemudian dia bagikan kepada orang-orang, ya, sehingga semua orang juga tahu isi firman Tuhan itu apa, Injil itu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, sehingga semuanya mengerti dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi banyak orang lebih lagi diselamatkan kalau demikian, ya. Nah, kemudian dia juga tidak hanya sudah aja demikian. Kalau udah tahu, ya udah dia bagikan kepada orang lain, tidak. Tetapi Paulus juga mengajarkan
bahwa di dalam hidup ini adalah satu perlombaan. Jadi dalam perlombaan kan kita harus ada latihan untuk ikut perlombaan, ya. Kita harus berlatih, bersiap. Nah, itu. Jadi Timotius juga belajar untuk itu seperti Rasul Paulus. Dia berlatih terus dan belajar, ya. Berlatih, bersiap, belajar. Karena apa? Yaitu kita harus berlatih untuk disiplin. Kita bersiap untuk disiplin, menjauhi dosa-dosa, dan hidup ini harus mengejar kekudusan, perkenanan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau kita harus kejar, harus ke sana gitu, ya. Kita belajar untuk berdisiplin, baca Alkitab, dengar-dengaran, kemudian kita juga menjauhi hal-hal yang berdosa, hidup yang biasa dilakukan, berbohong, mencontek, marah-marah mungkin, ya, atau ada yang disembunyikan, itu semua dosa. Misalkan malas-malasan, pura-pura, itu adalah dosa, tidak suka Tuhan. Atau bertengkar dengan teman, semua itu dosa. Kebiasaan-kebiasaan jelek hapuskan, jauhi. Nah, mulailah untuk hidup benar sesuai dengan apa yang sudah kita terima dari firman Tuhan. Jadi kita harus melatih semua itu. Hidup kita dilatih, berdisiplin, tidak lagi melakukan hal-hal yang berbau dosa. Kemudian kita ingat siapa itu Yesus Kristus yang sudah mati menderita di atas kayu salib. Kita harus selalu ingat itu, karena itu merupakan kekuatan kita anak-anak Tuhan, ya. Tanpa Yesus mati di atas kayu salib, tidak ada apa-apa di kita semua. Rasul Paulus juga demikian, dia hidup menderita di dalam penjara, tetapi dia tetap setia karena percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dia. Ada firman Tuhan katakan bahwa kalau kita setia, Tuhan setia. Malahan kalau kita menyangkal tidak setia kepada Tuhan, Tuhan itu tetap setia karena Dia mengasihi kita, anak-anaknya. Kalau kita sudah dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, maka kita juga harus terus setia kepada Tuhan dan meneruskan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima, bukan hanya diam. Mengerti anak-anak? Jadi kita terima apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kita tidak diam saja, kita teruskan itu kepada orang lain supaya orang lain banyak yang tahu tentang Injil keselamatan. Dan kita terus harus tetap bersiap, berdisiplin diri, berlatih untuk kita menjauhi dosa, untuk hidup benar, untuk berdisiplin baca firman Tuhan, belajar akan firman Tuhan. Sehingga kita terus ingat siapa Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Karena tanpa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita tidak ada apa-apanya. Ya, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus bersyukur, bukan hanya diam, tetapi teruskan itu kepada orang lain. Kita diminta untuk selalu setia, karena Tuhan setia dan penuh kasih. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau memberikan kekuatan dan semangat kepada kami, karena Engkau sudah memberikannya semua itu kepada Rasul Paulus dan Timotius, sehingga kami juga belajar untuk terus mengingat akan segala kebaikan-Mu dan meneruskannya kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk disiplin, berlatih dan bersiap terus untuk merespon apa yang menjadi panggilan Tuhan. Kami menjadi alat Tuhan yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.